Mobil pickup dengan plat nomor polisi A8005BM ini terbakar di Jalan Tol Trans Sumatera kilometer 32 Desa Agom, Kalianda, Lampung Selatan pada Jumat siang. Tak ada upaya proses pemadaman saat kejadian karena lokasi mobil yang terbakar ini jauh dari gerbang tol dan kantor pihak pengelola tol. Mobil yang dikemudikan oleh Widodo Rahayu, berusia 46 tahun, warga Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah ini terbakar saat dalam perjalanan dari arah Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan menuju Lampung Tengah. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting kelistrikan di bagian mesin. Saat mobil sedang melaju, tiba-tiba muncul kobaran api yang berasal dari mesin di bawah kap depan. Pengemudinya pun meminggirkan mobil dan keluar dari dalam mobil untuk menyelamatkan diri. Posisi berjalan. Posisi berjalan, kemudian pada saat posisi berjalan itu terjadi konslet itu, kemudian terjadi kepulan asap, barulah yang bersangkutan meminggirkan kendaraan. Jadi meminggirkan kendaraan, kemudian yang bersangkutan langsung keluar. Tidak ada korban jiwa pada musibah ini. Bangkai mobil dievakuasi ke Polres Lampung Selatan sebagai barang bukti. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Letusan tembakan peringatan ini mewarnai penangkapan Agus Rizal yang berada di dalam mobil yang terparkir di depan pertokoan di Pasar Unit 2 Tulang Bawang pada Sabtu sore. Saat penangkapan ini tersangka tidak melawan. Namun setelah dalam perjalanan menuju kantor polisi Polres Tulang Bawang, tersangka yang berada di dalam mobil berusaha kabur dengan cara loncat keluar. Polisi pun akhirnya menembak kaki tersangka. Akibatnya sebelum dibawa ke kantor polisi, tersangka terpaksa harus mampir dulu ke rumah sakit untuk diobati kakinya oleh dokter. Dirawat itu, ya di malingnya di mana? Di puskesmas. Puskesmas, ya. Mana lagi? Tidak ada lagi. Penangkapan tersangka Agus Rizal ini dipimpin oleh Katin Tekap 308 Polres Tulang Bawang, Aibda Iwantori. Menurut polisi, tersangka merupakan buronan kasus begal dan pencurian motor. Akibat nakal di wilayah mana? Tulang mana itu? Tidak ada. Tulang bawang bukan? Makanya jangan coba ambilan. Jangan macam-macam di wilayah tulang bawang gitu. Coba ngomong. Jangan macam-macam tulang bawang, ini akibatnya. Ya. Cuma baru satu kali terlibat ya begini terima risiko. Jadi jangan berulang-ulang. Awal Maret lalu, tersangka mencuri motor milik salah satu keluarga pasien di rumah sakit Medasari Tulang Bawang. Tersangka mencuri dibantu oleh seorang temannya bernama Hendra yang lebih awal ditangkap polisi sektor Rawajitu Selatan Tulang Bawang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad memanggil 27 pemilik pabrik singkong di kabupaten setempat Sabtu lalu. Pemanggilan itu terkait masalah murahnya harga singkong di Lampung Tengah. Pertemuan antara Bupati dengan pemilik pabrik singkong berlangsung di rumah dinas Bupati, Sesat Agung Nuwo Balak. Dari pertemuan ini diperoleh kesepakatan bahwa pemilik pabrik singkong akan membeli singkong dari petani paling rendah Rp900 per kilogram dengan refaksi atau potongan antara 15 sampai dengan 20%. Kesepakatan ini paling lambat akan dijalankan oleh pemilik pabrik singkong pertengahan April mendatang. Pembelian harga singkong dengan angka minimum Rp900 dan ditambah pula refaksi dengan maksimal 15% dengan ketentuan yang diharapkan oleh rekan para perusahaan. Oleh karena itu, saya pikir itu sebuah terobosan yang baik. Memang walaupun belum bisa memenuhi semua harapan daripada masyarakat, tapi ini adalah langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah daerah Lampung Tengah serta rekan-rekan usaha tapioka. Perhatian pemerintah kan nggak sampai maksudnya fokusnya ke tapioka karena bukan sebagai 9 bahan pokok lah ya. Beda dengan istilahnya yang 9 bahan pokok mungkin lebih diperhatikan. Kalau kita ini ya memang agak susahnya di sana.
karena kita juga cuma di satu daerah yang terkenal paling besar ya di Lampung ini. Sedangkan daerah-daerah lain ya gaungnya kurang gitu kan untuk singkong ini. Jadi mungkin perhatian pemerintah juga nggak terlalu fokus ke kita. Para pemilik pabrik singkong di Lampung Tengah berdalih turunnya harga singkong karena banyak petani yang menanam jenis singkong Thailand. Jenis singkong itu kualitasnya buruk atau kadar tapiokanya sedikit dan lebih banyak mengandung air. Mereka mengusulkan petani menanam singkong jenis Kaisar karena jenis itu bisa menghasilkan kualitas singkong yang baik sehingga harganya bisa tinggi. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Selain harga singkong yang sedang murah, harga wortel di Lampung juga kini sedang murah. Harga wortel murah itu dikeluhkan para petaninya. Salah satunya adalah Dharma Susanto, petani wortel di Desa Hadakau, Kecamatan Sukau, Lampung Barat. Minggu siang, harga wortel dari petani yang dibeli tengkulak hanya Rp600 per kilogram. Harga wortel turun selama bulan Maret ini. Pada Februari lalu, harga wortel di Lampung Barat masih di kisaran Rp1.200 per kilogram. Harga wortel Rp600 per kilogram ini membuat petaninya merugi meski hasil panennya melimpah. Kalau di sekarang ini kisaran Rp600 itu kotor, belum kita dipotong ojek, potong karung, bahkan potong tukang cabut. Tukang cabut ya? Ya mungkin ya sekitar Rp200 lah, tinggal sisanya per kilo. Per kilo. Ya. Ya, di harga 600 itu untung nggak sih Bang? Ya nggak usah bicara untung dulu lah, kayak kita ini kan. Syukur-syukur kita udah bisa balik modal. Menurut tengkulak di daerah ini, harga wortel murah ini dampak sepinya pembeli, sementara hasil panen dari petani melimpah. Ya ini sekarang semenjak ada pandemi inilah, jadi pembeli di sananya kalau laporan dari orang penampung di sana kalau kita tanya, jadi orang itu bilang karena sepi pembeli. Gitu. Sepi pembeli ya? Biasanya kita nganter kemana? Ke arah ke Karangkota, ke Gintung, ke Natar. Menurut para petaninya, penjualan hasil panen wortel dengan harga Rp600 per kilogram, mereka hanya bisa mengumpulkan uang maksimal Rp9 juta per hektar. Hasil penjualan wortel itu belum dipotong upah tenaga kerja, biaya angkut, dan modal tanam, mencapai Rp7 juta per hektarnya. Para petani wortel berharap pemerintah dapat turun tangan menstabilkan harga wortel yang sedang terpuruk ini. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.